warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Safitri, NIM B2B023012, Prodi Pendidikan Matematika semester 6. Pada video ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Bahasa Inggris dengan materi The 12 Traditional Tense. Apa itu tense? Bentuk kata kerja yang menunjukkan kapan suatu kejadian berlangsung. 3 times card, masa lalu, past itu sudah terjadi, sekarang present atau sedang terjadi, untuk masa depan future atau akan terjadi. Poin pertama, ada 12 beta tenses. Yang pertama itu ada simple past sama dengan simple past atau did. Dan selanjutnya ada present sama dengan simple present, do atau does. Yang ketiga ada future sama dengan simple future atau will do. Yang kedua ada continuous. Yang pertama itu ada past sama dengan past continuous. Katanya itu ada was, were doing. Yang kedua ada present continuous. Katanya ada I am, is, are doing. Yang ketiga ada future sama dengan future continuous. Katanya will be doing. Yang ketiga ada perfect yang terdiri dari past sama dengan past perfect. Katanya itu had done. Yang kedua ada present yang terdiri dari present perfect dengan kata have atau has done. Yang kedua ada future sama dengan future perfect dengan kata will have done. Yang terakhir ada perfect continuous yang terdiri dari past sama dengan past perfect continuous. Kata kerjanya yaitu had been doing. Untuk present sama dengan present perfect continuous dengan kata have been doing. Yang terakhir ada future sama dengan future perfect continuous dengan kata will have been doing. Untuk poin yang kedua ada simple present atau I do. Pengertian simple present tense adalah bentuk tenses yang digunakan untuk menyatakan kebiasaan, fakta umum, keadaan saat ini, dan kegiatan yang dilakukan secara berulang. Dengan fungsi yang pertama yaitu menyatakan kebiasaan atau habit, yang kedua menyatakan fakta umum atau general truth, yang ketiga ada menyatakan keadaan atau kondisi saat ini. Rumus simple present itu untuk kalimat positif yaitu S plus F1 plus O. Untuk kata negatif rumusnya itu S plus do atau does not plus F1 plus O. Untuk kata tanya rumusnya itu do atau does plus S plus F1 plus O. Untuk contoh kalimat positif itu she plays badminton every Sunday. Untuk kalimat negatif, she does not play badminton every Sunday. Untuk kalimat tanyanya, does she play badminton every Sunday? Selanjutnya ada simple past atau I did. Untuk pengertiannya, simple past tense adalah bentuk tenses yang digunakan untuk menyatakan kegiatan, peristiwa, atau kejadian yang terjadi di masa lampau dan telah selesai dilakukan. Untuk fungsinya itu yang pertama menyatakan kejadian di masa lalu, yang kedua menceritakan pengalaman masa lalu, dan yang terakhir menyatakan aktivitas yang sudah selesai. Untuk rumus simple past yaitu untuk kalimat positif rumusnya S plus F2 plus O. Untuk kalimat negatifnya rumusnya itu S plus did not plus F1 plus O. Untuk kalimat tanya rumusnya did plus S plus F1 plus O. Untuk contoh kalimatnya, kalimat positif yaitu she played badminton yesterday.
Untuk kalimat negatifnya, she did not play badminton yesterday. Untuk kalimat tanyanya, did she play badminton yesterday? Untuk poin selanjutnya ada simple future. Simple future tense atau akan melakukan digunakan untuk menyatakan sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Untuk rumusnya, untuk kalimat positif yaitu subject plus will plus verb 1. Untuk kalimat negatif, rumusnya itu subject plus will plus not plus verb 1. Untuk kalimat tanya, will plus subject plus verb 1. Contoh kalimatnya yaitu yang kalimat positif, I will call you later. Saya akan meneleponmu nanti. Untuk kalimat negatif yaitu I will not quit. Saya tidak akan menyerah. Untuk kalimat tanya, will you come to the party? Apakah kamu akan datang ke pesta itu? Poin selanjutnya ada present continuous atau I am doing. Present continuous tense digunakan untuk menyatakan aksi yang sedang berlangsung sekarang atau rencana di masa depan yang sudah pasti. Untuk kalimat positifnya, rumusnya itu subject plus to be plus verb ing. Untuk kalimat negatifnya, subject plus to be plus not plus verb ing. Untuk kalimat tanyanya, to be plus subject plus verb ing. Untuk penggunaan to be, I am digunakan untuk subjek I, is digunakan untuk subjek he, she, I atau tunggal, sedangkan are digunakan untuk subjek you, we, they atau jamak. Contohnya untuk kalimat positif, I am eating lunch right now. Saya sedang makan siang sekarang. Untuk kalimat negatif, she is not atau it's not watching TV. Dia tidak sedang menonton TV. Untuk kalimat tanya, are they playing football? Apakah mereka sedang bermain sepak bola? Untuk poin selanjutnya ada past continuous. Past continuous digunakan untuk menyatakan aksi yang sedang berlangsung pada waktu tertentu di masa lalu. Fokusnya bukan pada selesai aksi, melainkan pada durasi atau keberlangsungan proses. Fungsi past continuous yaitu fungsi berdurasi, menyatakan kegiatan yang sedang dilakukan pada titik waktu tertentu. Contohnya, at 8 p.m. last night I was studying. Untuk latar belakang cerita menggambarkan suasana atau situasi saat sebuah cerita dimulai. Contohnya, the sun was shining and the birds were singing. Aksi yang terinterupsi atau menunjukkan kegiatan yang sedang berjalan sebelum akhirnya diganggu oleh kejadian lain. Contohnya, I was sleeping when the phone rang. Untuk poin selanjutnya ada future continuous. Pengertiannya, future continuous tense digunakan untuk menyatakan suatu kegiatan yang sedang berlangsung pada waktu tertentu di masa depan. Rumusnya untuk kalimat positif, S plus will be plus V ing. Untuk kalimat negatif, S plus will not atau won't be plus V ing. Untuk kalimat tanya, will plus S plus be plus V ing. Kegunaannya yang pertama, menyatakan aktivitas yang sedang terjadi di masa depan. Yang kedua, menunjukkan rencana atau kegiatan yang diperkirakan berlangsung pada waktu tertentu. Untuk contoh kalimatnya, yang pertama, I will be studying at 8 p.m. tonight. Yang kedua, she will be traveling to Jakarta next week. Yang ketiga, they will be playing football tomorrow afternoon. Contoh pertanyaannya, will you be attending the meeting tomorrow? Jadi, kesimpulannya, 12 tenses dalam bahasa Inggris beserta fungsi dan pola penggunaannya untuk menyatakan waktu terjadinya suatu tindakan atau peristiwa. Melalui pembahasan simple, continuous, perfect, dan perfect continuous dalam bentuk present, past, dan future, pembaca dapat memahami perbedaan penggunaan setiap tense.
sesuai konteks waktu. Selain itu, pemahaman mengenai tata urut penggunaan tenses membantu pembaca menggunakan struktur kalimat yang tepat hingga komunikasi dalam bahasa Inggris menjadi lebih efektif dan akurat.